Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Almasya Putri Sukmaningsih selaku Ketua OSIS di SMP Negeri 169 Jakarta periode 2023-2024. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya memiliki wakil yaitu Petra Pandi sebagai Wakil Ketua OSIS di SMP Negeri 169 Jakarta periode 2023 dan 2024. Teman-teman, pada tahu kan apa itu P5? Yaps, P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dimana terdapat 6 dimensi, yaitu 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebidikan global. 3. Gotong royong. 4. Mandiri. 5. Kreatif. Dan 6. Bernalar kritis. Nah, di sekolah kami di SMP Negeri 169 Jakarta, P5-nya itu mengenai suara demokrasi. Suara demokrasi ini digabung dengan pemilihan ketua OSIS yang dimana bertujuan agar mengajarkan siswa-siswinya untuk memahami bagaimana cara bentuk pemilihan umum di masyarakat. Contohnya seperti pemilihan presiden, pemilihan ketua RT atau RW, dan lain sebagainya. Perwujudan dari kalimat tersebut adalah peserta didik seakan-akan menjadi panitia dari acara tersebut seperti kandidat. Dan ada juga loh KPO, KPPS, Bawaslu, dan tim ses dari setiap paslonnya. Oke, sudah tahu kan tentang P5 suara demokrasi di sekolah kita itu seperti apa? Yuk, mari kita lanjut ke awal pemilihan OSIS sehingga dapat terjaring 3 pasangan calon kandidat ketua dan wakil ketua OSIS. Jadi, awal pemilihan OSIS adalah dilakukan seleksi terlebih dahulu nih sama OSIS angkatan sebelumnya, yaitu angkatan 2022-2023. Kurang lebih ada sekitar 200 orang yang mendaftar ke pemilihan OSIS tersebut. Nah, dari 200 orang yang telah mendaftar akan dilakukan lagi nih seleksi berjumlah 100 orang. Dari 100 orang akan diseleksi lagi nih menjadi 36 orang anggota OSIS periode 2023-2024. Dari 36 orang anggota OSIS akan dilakukan seleksi untuk menentukan calon kandidat ketua dan wakil ketua OSIS. Nah, bagaimana cara pemilihan kandidat ketua dan wakil ketua OSIS? Yuk ikuti saya. Akan diberi pertanyaan-pertanyaan seputar OSIS dan permasalahan-permasalahan OSIS dan akan dinilai oleh kelas 7 dan pembina OSIS akan membicarakannya siapa yang terpilih menjadi calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2023 dan 2024. Dan alhamdulillah saya dan Almas menjadi paslon nomor urut kandidat 3, Syakira dan Bimo paslon kandidat nomor 1, dan Arkan dan Vina menjadi paslon kandidat nomor 2. Selamat siang, perkenalkan saya Anton Farhan Suartanto selaku Ketua Bawaslu pada pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS periode 2023-2024 di SMP 169 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisha Ferus Alicia Hapsari. Saya selaku Ketua KPPS di masa pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS periode 2023-2024 di SMP Negeri 169 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raditya Alawi selaku Ketua KPO pada pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS masa bakti 2023-2024 di SMPN 169 Jakarta. Apa sih Bawaslu itu? Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilihan OSIS adalah suatu lembaga yang tugas utamanya adalah mengawasi pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS. Dan tugas lainnya yaitu menyusun standar tata laksana pengawasan pemilu. Yang kedua, melakukan penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Yang ketiga, mengawasi seluruh persiapan pelaksanaan pemilu seperti perencanaan dan penetapan jadwal pemilu, sosialisasi penyelenggaraan pemilu, dan seluruh persiapan lainnya sesuai dengan ketentuan. Dan yang keempat, yaitu menjaga situasi dan keamanan ketika pemilu sedang berlangsung. Bagaimana proses saya bisa menjadi Ketua Bawaslu? Yaitu berawal ketika saya menjadi anggota KPO. 2 minggu setelah saya menjadi anggota KPO, saya dipilih oleh pembina untuk menjadi Ketua Bawaslu pada saat proses pembentukan Bawaslu, yaitu untuk mengawasi kegiatan pemilu yang akan dilakukan pada SMPN 169 Jakarta. Sewaktu saya menjadi Ketua Bawaslu, saya mengawasi rapat KPPS yang sedang menyiapkan semua kebutuhan yang akan digunakan pada pemilu periode 2023-2024. Debat terbuka bagi para paslon juga diawasi oleh saya, yaitu Ketua Bawaslu.
dan hari pemilu pun tiba. Kegiatan pemilu diawasi oleh 3 orang dari Bawaslu, 2 dari KPPS, dan juga 3 saksi dari KPPS. Pemilihan pemilu berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan ataupun masalah yang menghambat kegiatan pemilu. Setelah kegiatan pemilu selesai, dimulailah penghitungan suara oleh KPPS. Pada saat penghitungan suara, Bawaslu tetap berjaga untuk mengawasi dan menjaga situasi dan keamanan agar tidak adanya ejekan yang dilontarkan dari para pemilih kepada para paslon. Demikianlah mengenai Bawaslu. Jika ada kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. KPPS adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara yang bertugas untuk merancang alur dan skema, mempersiapkan dan mengatur TPS atau tempat pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS-TPS tertentu. Berikut adalah proses pembentukan KPPS. Pada tanggal 20 Juli 2023, KPPS dibentuk secara sukarelawan atau dengan menuliskan 2 nama yang bersedia untuk menjadi seorang KPPS. Hal ini dibentuk bersamaan dengan KPO dan juga tim sukses. Selanjutnya adalah tugas KPPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Yang pertama adalah mewujudkan kedaulatan pemilih, yang kedua melayani pemilih dengan hak pilihnya, dan yang ketiga memberikan akses dan juga layanan kepada para pemilih. Selanjutnya kita beralih ke penugasan para KPPS. Untuk penugasan yang pertama terjadi di tanggal 27 Juli 2023. Pada saat ini seluruh anggota KPO, KPPS dan juga tim sukses dikumpulkan di satu ruang rapat untuk diberikan penjelasan mengenai posisi masing-masing dan tugas posisi masing-masing. Selanjutnya, kami juga dikoordinasi dan disamakan visi misi untuk menyukseskan Pilketas SMP Negeri 169 Jakarta periode 2023-2024. Penugasan yang kedua dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2023. Pada saat ini, KPO, KPPS, dan juga tim sukses telah dibedakan menjadi 3 ruang rapat yang berbeda untuk membahas ketua, wakil, dan sekretaris masing-masing. Untuk sekretaris KPPS sendiri terdiri dari 2 orang, yaitu sekretaris 1 dan juga sekretaris 2. Selanjutnya, ruang rapat KPPS kembali diisi dengan membahas beberapa hal yang perlu disiapkan untuk menyambut Pilketas SMP Negeri 169 Jakarta periode 2023-2024, seperti alur dan skema untuk pemungutan dan penghitungan suara, jumlah dan lokasi pemungutan dan juga penghitungan suara, dan juga penentuan para KPPS yang akan bertugas di hari H pemungutan dan juga penghitungan suara. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai KPPS di SMP Negeri 169 Jakarta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Adapun tugas KPO yaitu 1. Merancang program dan anggaran serta menetapkan jadwal. 2. Menyusun aturan KPO dalam setiap tahapan pemilihan ketua OSIS. 3. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, memantau, dan mengendalikan setiap tahapan pemilihan ketua OSIS. Berikut proses dan pembentukan para anggota KPO. 1. Tanggal 20 Juli 2023. Dengan cara ditunjuk dan sukarelawan, ditunjuk dan ditulis 3 orang yang menjadi KPO, 2 orang yang menjadi KPPS, 3 orang yang menjadi tim ses di papan tulis dan disepakati oleh siswa dan wali kelas masing-masing. Tanggal 27 Juli 2023, para anggota KPO, KPPS, dan tim ses dipanggil ke Lepipa setelah istirahat pertama untuk diberikan pengertian visi misi, koordinasi, serta arahan dan pengertian tugas para anggota KPO, KPPS, dan tim ses. Tanggal 3 Agustus 2023, para anggota KPO dipanggil kembali ke ruang rapatnya dan melakukan rapat kembali terkait pemilihan ketua, wakil, dan sekretaris. Ruang rapat KPO diisi kembali dengan pembagian beberapa kelompok yang mempunyai tugas masing-masing kelompok. Tanggal 10 Agustus 2023, para anggota KPO dipanggil kembali ke ruang rapatnya dan kelompok yang sudah dibagikan membuat aturan-aturan untuk acara kampanye orasi, mengkampanyekan atau mempromosikan para paslon ke khalayak umum atau ramai. 5. Tanggal 21 Agustus 2023, di mana KPO melakukan rapat kembali di ruang perpustakaan sekolah dan yang dihadiri oleh ketua, wakil, dan sekretaris yang membahas tentang duduk para paslon untuk acara pemungutan suara. Yang keenam, tanggal 31 Agustus 2023 atau puncak acara.
Ketua dan Wakil KPO mengumumkan hasil penghitungan suara yang telah dihitung oleh anggota KPPS dan mengumumkan hasil paslon yang telah terpilih. Halo semua, Perkenalkan, nama saya Syakira Wilyandinata. nama saya Bima Haji Prayoga. Kami sebagai Sekretaris OSIS. Saya Sekretaris OSIS 1 Saya Sekretaris OSIS 2, yang pada saat Proyek Suara Demokrasi sebagai Paslon 1. Saya akan menjelaskan proses pelaksanaan sesi debat. Yang pertama, terdapat 3 panelis yang tugasnya memberi pertanyaan untuk paslon dan menilai jawaban paslon. Yang kedua, debat diawasi oleh KPO. Yang ketiga, setiap paslon diberikan pertanyaan bergantian dari setiap panelis. Yang keempat, paslon diberikan waktu maksimal 2 menit untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Dan yang kelima, setelah selesai debat, hasil penilaian diberikan kepada KPO. Selanjutnya adalah persiapan-persiapan untuk proses debat terbuka. Yang pertama adalah fisik yang sehat dan juga mental yang kuat. Yang kedua adalah memahami tata cara dan aturan yang ada di dalam debat. Yang ketiga adalah mengumpulkan informasi yang berdasarkan fakta. Yang keempat adalah melatih kemampuan berbicara dengan baik. Yang kelima adalah berdebat dengan sikap yang profesional. Sekian persiapan-persiapan untuk debat terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah pasangan calon nomor urut 2. Pada saat pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS, saya Vina Nela Tulisia sebagai calon ketua OSIS, Saya Muhammad Atarkan sebagai calon wakil ketua OSIS di SMP Negeri 169 Jakarta. yang kini menjabat sebagai bendahara OSIS periode 2023-2024. Siapan, visi misi dan program kerja setiap paslon. Para paslon akan membuat visi misi dan proker sebagai rencana kerja yang akan mereka laksanakan jika mereka sudah terpilih. Visi misi dan proker yang telah dibuat akan dilihat dan direvisi oleh pembina OSIS. Setelah selesai visi misi dan proker, para paslon dipasang di poster dan spanduk serta dibacakan di video dan panggung sekolah saat penampilan dan pidato paslon agar pemilih atau warga sekolah tahu dan dapat visi misi dan proker yang telah disepakati.